Selamat sore, Salam, puji syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali pada sore hari ini di mana kita dapat berkumpul bersama-sama, kita beribadah dan belajar firman Tuhan tentunya. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan kita mengucap syukur dengan pujian Aba Bapa. Segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa,
mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami adalah hamba. Jadikan kami hamba yang setia, yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Apapun profesi kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kami hidup benar, bukan juga oleh karena kami adalah senior di hidup ini Tuhan. Namun kami ada di dunia ini itu semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah melayakkan kami. Tanpa-Mu kami bukanlah apa-apa. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Namun oleh karena Engkau telah membayar kami, menebus hidup kami, bukan dengan emas, perak, dan permata Tuhan, namun Engkau membayar hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Darah yang berharga yang Engkau berikan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Engkau telah membuat kami menjadi anak Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi jalannya ibadah kami pada sore hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita pujikan. Tuhan, penuhkan hatiku. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkan
seperti bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali dan untuk kita mendengarkan penjabaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Tuhan, berikan kami lagi kesempatan untuk kami beribadah dan untuk kami mempelajari firman Tuhan yang merupakan firman yang agung, yang mengubahkan dan juga yang menguatkan kami. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan telah menggerakkan setiap hati sidang jemaat yang Tuhan datang hari ini. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan karena mereka mau mempersembahkan tubuh, jiwa, roh dan seluruh segenap pemikirannya, dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mempelajari Alkitab. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menjabarkan berita firman Tuhan yang begitu sangat agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan dengan rileks, dengan santai untuk kami belajar firman Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon izin sidang jemaat Tuhan, mohon izin rekan-rekan sekalian. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali berita firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan mengoreksi, dan yang akan memberikan kita pemahaman-pemahaman yang dalam tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkannya dengan rileks saja, dengan santai saja, serileks mungkin, sesantai mungkin. Karena jikalau kita rileks dan santai di dalam kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar Alkitab terlebih khusus, maka itu akan mempermudah kita untuk menangkap poin-poin firman Tuhan yang kita pelajari secara bersama-sama. Tentu berbeda Bapak Ibu jikalau kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah raya, tentu berbeda jikalau kita mendengarkan ibadah di ibadah PA. Tentu di ibadah PA itu lebih porsinya lebih dalam tentunya. Karena Bible study kan yang ditekankan adalah studinya kan gitu kan, atau belajarnya. Jikalau ibadah raya yang ditekankan mungkin penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Namun di dalam ibadah PA tentu berbeda, cara penyampaiannya juga tentu berbeda, poin-poin yang disampaikan tentu berbeda. Di ibadah PA kita mau mengerti ayat firman Tuhan itu lebih dalam menurut apa kata penulis Alkitab pada masa itu, bukan apa menurut kita pada saat hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya teringat saudara-saudara, dosen saya pernah berkata, jikalau kita mulai memahami Alkitab menurut kacamata kita di zaman yang sekarang, maka kita sudah masuk kepada penafsiran yang salah terhadap Alkitab. Jadi memang tentu kita tidak bisa memahami Alkitab menurut kacamata kita di zaman yang sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh bagaimana sebuah kata itu sudah mengalami perubahan arti Bapak Ibu. Artinya berubah, katanya tetap sama, tapi artinya berubah. Contoh saudara, ini mungkin di zaman yang sekarang saudara-saudara ya. Kita tahu itu di Surabaya kan, nuhun sewu Bapak Ibu, jangan kaget ya. Kata cok itu udah enggak menjadi tabu lagi, enggak kasar lagi Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu?
Di Surabaya itu kata-kata itu udah enggak, itu kayak lae gitu. Itu kayak bro gitu aja. Tapi coba itu 20 tahun lalu Bapak Ibu. Kata COK itu. Kita tanya itu, kita katakan itu, digampar orang tua kita langsung. Enggak dibilang sopan. Tapi zaman yang sekarang itu sudah menjadi lae, bro, mas. Udah seperti itu kata-katanya sekarang. Tidak ada lagi konotasi jelek atau kata-kata kotor di sana jikalau meracu atau mengacu pada zaman yang sekarang. Jadi katanya sama, namun artinya telah mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah demikian juga di zaman Alkitab. Ada beberapa kata-kata yang tentu katanya mungkin sama, namun arti di dalam Alkitab dengan arti kita di zaman yang sekarang itu berubah Bapak Ibu. Contoh kedua saya akan katakan, kata percaya di zaman yang sekarang itu mungkin percaya itu adalah hal yang diucapkan saudara-saudara ya. Namun di zaman Alkitab kata percaya itu bukan sesuatu yang diucapkan, namun sesuatu yang dilakukan. Jikalau kamu percaya, beriman, maka kamu harus menyerahkan seluruh hidupmu itu, baik cita-cita, masa depan, dan seluruhnya kamu taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Makanya kata percaya identik dengan kata hamba. Karena hamba itu meletakkan seluruh hidupnya, bahkan hidupnya itu tidak memiliki hak lagi dia atas hidupnya. Diletakkan semuanya kepada seorang majikan. Jadi telah mengalami pergeseran makna. Walaupun katanya sama, namun telah mengalami pergeseran makna. Demikian juga yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melihat Alkitab itu dari kacamata penulis pada zaman itu, bukan dari kacamata kita pada zaman yang sekarang. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Jikalau tidak ada Alkitabnya, bisa lihat di slide yang saya telah sediakan. Mari kita baca bersama, mari saya akan baca bagi kita semua. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7 dan 8 demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi di poin ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 itu sudah pindah topik. Jikalau ayat yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berbicara tentang sedekah. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang berdoa. Jadi kita tahu saudara-saudara, baik itu berdoa, baik itu sedekah, baik itu puasa, merupakan ritual keagamaan dari bangsa Israel, saudara-saudara sekalian. Merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah hal yang wajib mereka lakukan. Rukun iman mereka Bapak Ibu. Jadi rukun iman mereka itu salah satunya adalah berdoa, berpuasa dan bersedekah. Itu sudah menjadi rukun iman mereka. Dan ini mereka lakukan setiap saat saudara-saudara sekalian. Nah jikalau kita melihat saudara-saudara di ayat yang kedua, ayat pertama sampai ayat keempat kan kita sudah melihat tentang sedekah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memberi sedekah hanya untuk dilihat. Kita sudah mengetahui hal itu, hanya untuk dipuji. Mereka seolah-olah perhatian sama orang lain, namun ternyata mereka lebih memerhatikan dirinya sendiri. Walaupun terlihat mereka membantu orang lain, padahal sejatinya mereka sedang membantu dirinya sendiri. Makanya Yesus berkata mereka seperti orang munafik yang bersandiwara di sebuah teater itu saudara-saudara sekalian. Jadi seolah-olah mereka betul-betul memberi sedekah baik, seolah-olah baik, namun ternyata bukan baik kepada orang lain, namun baik kepada diri sendiri. Seolah-olah mereka mengangkat derajat orang lain yang berkekurangan, seolah-olah demikian. Namun sebenarnya mereka sedang mengangkat derajat mereka sendiri. Oleh sebab itu Yesus tahu motivasi
hati dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga Yesus mengevaluasi ritual-ritual ataupun cara-cara dari kewajiban agama mereka. Nah, di poin yang kedua ini, perihal tentang doa, itu juga dikritik oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat bersama-sama pengertian doa, saudara-saudara. Doa adalah sesuatu yang kompleks untuk dibicarakan. Kita sudah beralih ke poin yang kedua, berkisar tentang doa. Nah, mengapa kompleks, saudara-saudara sekalian? Kompleksnya begini, kompleks itu mencangkup banyak hal, itu namanya kompleks. Nah, kita mau tahu apa itu doa, itu aja sudah panjang ceritanya. Bagaimana cara berdoa, panjang penjabarannya. Dan juga apa yang dinamakan doa orang percaya. Bagaimana doa itu didengar oleh Tuhan. Berapa lama kita berdoa kepada Tuhan. Apa itu yang dinamakan berdoa dalam roh. Apakah setiap doa itu dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dikatakan, bagaimana engkau harus tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak kompleks sekali berbicara tentang doa, saudara-saudara sekalian. Bagaimana cara kita berdoa, apa motivasi doa kita, apakah doa itu semuanya dijawab, berapa lama kita berdoa, pengertian doa, dan lain sebagainya. Sehingga berbicara tentang doa tidak mungkin kita selesaikan hari ini. Namun poin-poinnya saja, hari ini kita akan belajar, yaitu motivasi tentang dosa. Yang pertama sebenarnya pengertian tentang doa, maafkan saya. Yang kedua kita akan belajar motivasi dari doa. Yang ketiga nanti kita akan pelajari cara-cara di dalam berdoa. Yang keempat nanti kita akan pelajari akibat atau hasil dari doa itu sendiri. Mari kita masuk dalam poin yang pertama. Nah, doa kadangkala diibaratkan sebagai napas kehidupan orang percaya. Yes, saya mengakui dan meyakini hal itu. Namun doa, saudara-saudara, tidak sesederhana nafas dari orang-orang yang percaya, enggak. Doa itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, saudara-saudara sekalian. Pernah lihat kambing berdoa Bapak Ibu ketika mau makan tuh? Atau pernah melihat mungkin kerbau berdoa? Atau singa berdoa ketika udah di sampingnya itu anak domba mungkin, dia berdoa dulu. Enggak, saudara-saudara. Jadi doa hanya bisa dilakukan oleh manusia tuh. Sehingga doa tidak bisa doa dilakukan oleh daging ini Bapak Ibu. Makanya doa adalah perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia kepada Tuhan. Jadi doa itu berbicara tentang hubungan roh kita dengan roh Tuhan. Jadi itulah dalamnya doa itu, saudara. Daging tidak bisa berdoa. Jadi perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan roh manusia adalah berdoa, saudara-saudara sekalian. Doa tidak sederhana adalah nafas, yes itu tentu. Doa tidak sederhana kita butuh sesuatu maka kita berdoa. Doa tidak sederhana bahwa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan sehingga intim, sehingga intens. Doa tidak sederhana bahwa kita melakukan itu sebagai kewajiban, kewajiban atau peraturan-peraturan agamawi. Tentu tidak sederhana itu. Namun doa adalah perbuatan tertinggi roh manusia yang dilakukan kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah hubungan antara roh dengan roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Saya pada poin-poinnya saja. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-6 itu saudara-saudara sekalian, saya akan buka Alkitab kita. Di ayat yang ke-5, jikalau kita melihat di situ saudara-saudara sekalian, terlihat doa orang Israel itu seperti apa. Jadi saudara-saudara, biasanya bangsa Israel itu berdoa 3 kali dalam sehari minimal. Ini kita pahami dulu saudara-saudara, kacamata orang Israel. Supaya kita tahu akar masalahnya mengapa Tuhan kritik doa dari orang Israel atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita mau tahu akar masalahnya itu lebih dahulu. Nah, orang Israel itu biasanya berdoa minimal 3 kali sehari. Dan ada doa-doa khususnya saudara. Ada 1 doa, ada 2 doa, ada 3 doa. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai 18 kali, sampai 19 kali. Jadi minimal mereka melakukan doa itu 3 kali di dalam sehari. Kapan itu waktunya bro? Biasanya mereka berdoa saudara-saudara. Sekarang bisa di cross check kepada orang Israel. Kan bisa ditelaah itu sekarang sampai sekarang. Biasanya mereka berdoa sebelum jam 9 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua mereka berdoa jam 12 siang. Yang ketiga mereka berdoa jam 3 sore sebelum jam 9 malam. Jadi jam 3 sore itu ke arah jam 9 malam mereka masih bisa berdoa. Jadi jam 9 malam ke atas mereka tidak berdoa lagi. Jadi kita bisa lihat sebelum jam 9 pagi doa yang pertama atau waktunya. Yang kedua jam 12
Dan yang ketiga adalah jam 3 sore sebelum jam 9 malam. Jadi jam 3 sore itu ada rentang waktu 6 jam kemudian untuk mereka dapat berdoa sampai sebelum jam 9 malam. Jadi minimal mereka 3 kali berdoa dalam satu hari. Itu belum doa untuk makan, belum doa untuk berjalan, belum doa untuk dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat tuh, mereka sangat akrab dengan doa itu. 3 kali sehari, belum doa makan, belum doa berjalan, belum doa untuk beraktivitas, dan seterusnya. Nah, ada beberapa doa yang biasa dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama itu dinamakan doa Shema. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ada 3 perikop itu saudara-saudara. Doa Shema itu. Jadi Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Jadi dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu selalu berulang-ulang disampaikan atau didoakan oleh orang Israel, saudara. Itu namanya doa Shema. Dengarlah hai Israel. Itu seperti syahadat mereka, saudara-saudara. Syahadat orang Israel. Itu dinamakan doa Shema. Ada juga dinamakan doa Semoneh Esreh. Itu biasanya dilakukan 18 sampai 19 kali. Secara rutin, saudara-saudara sekalian. Ada juga dinamakan doa-doa pribadi dan doa-doa makan. Jadi kita bisa melihat mungkin doa yang disampaikan itu di pagi itu adalah doa Shema, disampaikan berulang-ulang. Ketika jam 12 mulai doa Semoneh Esreh 18 sampai 9 kali, dan ketika jam 3 sore sudah mulai doa-doa pribadi, sudah mulai doa-doa yang lain tentang perihal kehidupan mereka. Jadi mereka akrab sekali dengan doa itu. Mereka berdoa sangat kental dan militan sekali, mereka sangat berdoa, saudara-saudara. Namun ternyata motivasi mereka di dalam berdoa yang militan itu, yang 3 kali sehari itu, belum doa-doa yang lain-lainnya, doa makan, doa berjalan, ternyata mereka memiliki motivasi yang buruk di dalam berdoa. Oleh sebab itu di ayat yang kelima dikatakan, saudara-saudara, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Motivasi mereka di dalam berdoa adalah untuk mendapat pujian, saudara-saudara sekalian. Terlebih khusus adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Barangkali kebutuhan orang-orang Farisi itu bukan lagi tentang uang. Kebutuhan orang-orang Farisi itu bukan lagi tentang jabatan. Namun kebutuhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah pengakuan, adalah pengagungan, adalah pujian, adalah nama yang naik, elektabilitas yang naik, saudara-saudara. Jadi tiap-tiap orang itu memiliki kebutuhan-kebutuhan ternyata. Ada kebutuhannya itu tentang jabatan, atau lemahnya itu masalah jabatan. Ada lemahnya mungkin masalah keuangan. Namun ada beberapa orang, lemahnya itu masalah pengagungan, nama baik, diagung muliakan. Saudara-saudara, sebenarnya jikalau kita jujur terhadap kitab suci, dipuji itu menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali. Apalagi jika setelah saya khotbah, ini terlebih khusus kepada para hamba Tuhan. Selesai khotbah, ada jemaat berkata, oh bro, kamu pujian atau tadi firman itu bagus sekali. Rasa-rasanya melayang langsung. Rasa-rasanya cuma kita yang paling benar di dunia ini. Ya, namun ternyata pujian itu kerap kali menjadi jerat bagi seorang hamba Tuhan untuk dia jatuh dan tidak mau mendengarkan yang di bawah, Bapak Ibu Saudara. Pujian itu menyenangkan, pasti pujian itu menyenangkan. Jikalau pujian itu tidak menyenangkan, tidak mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau melakukan doa yang seremonial, yang formalitas itu dengan mengorbankan banyak waktu. Jikalau pujian itu tidak menyenangkan, mereka tentu tidak mau melakukan hal-hal itu, saudara-saudara. Sehingga kita tahu motivasi mereka di dalam melakukan doa adalah untuk mereka mendapatkan pujian dan untuk dilihat orang. Ada beberapa tempat di situ mereka melakukan doa, yaitu di tikungan jalan, sinagog atau rumah-rumah ibadah yang kecil, tempat kerja di mana mereka berjalan. Mengapa di tikungan jalan? Apakah ada satu perintah di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa orang Israel harus berdoa di tikungan jalan, saudara-saudara?
Tidak ada satupun rasul-rasul yang berdoa di tikungan jalan. Tidak ada satupun perintah Taurat yang menjelaskan untuk berdoa di tikungan jalan. Malah perintah itu berdoa jikalau kita mengacu kepada Taurat. Itu berdoa dalam bait Allah, dalam tabernakel dan seterusnya. Zaman Yesus tentu berbeda. Dia berdoa di rumah, masuk pintu, masuk kamar, tutup pintu. Sudah ada mulai pergeseran. Namun sebelum Yesus mengatakan perubahan tempat di dalam berdoa itu, tidak ada perintah untuk berdoa di tikungan jalan. Sehingga dari tempat ini kita bisa tahu hati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa di tikungan jalan Bapak Ibu? Karena di tikungan jalan itu biasanya ada persimpangan-persimpangan di mana tempat orang biasanya dalam budaya orang Israel ada beberapa yang berjualan di sana. Di tikungan-tikungan jalan itu tempat yang sangat ramai. Dan juga ada beberapa cara di dalam berdoa. Biasanya berdoa itu memang berdiri bangsa Israel. Namun jikalau momen-momen tertentu mereka biasanya berlutut saudara-saudara. Mengapa mereka dikatakan berdiri? Jikalau Bapak Ibu nanti baca, mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan. Berdiri mereka. Supaya apa berdiri mereka? Tentu supaya terlihat tempat yang sangat baik, tempat yang sangat tepat untuk mereka menunjukkan jati dirinya, saudara. Berdiri di tikungan jalan supaya tentu dilihat dan banyak orang di sana. Sinagog, tempat yang selalu orang-orang Israel datangi. Kan 3 kali sehari kan mereka berdoa kan ya. Belum lagi di jam 3 itu sampai jam 9. Ramai itu tentunya. Karena itu memiliki waktu yang cukup luas untuk mereka berdoa. Jadi tempat-tempat yang sangat strategis. Tempatnya strategis, momennya strategis, body language dari mereka strategis untuk menyampaikan doa-doa itu saudara-saudara. Tempat kerja mereka juga, mereka sering berdoa untuk hal itu. Di mana saja mereka berjalan. Doa menjadi jampi-jampi dan ucapan-ucapan tahayul dalam kewajiban agama mereka. Yes, doa itu seperti jampi-jampi sekarang Bapak Ibu. Supaya mereka tahu aja, supaya mereka orang tahu dia, oh berdoa ini. Orang ini suci, orang ini baik, orang ini luar biasa. Jadi doa itu seperti jampi-jampi di dalam kehidupan atau kewajiban agama mereka. Sehingga kita dapatkan satu kesimpulan yang juga seturut dengan firman Tuhan. Mereka berdoa dengan cara yang munafik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu munafik itu apa? Munafik itu bertopeng. Munafik itu seperti seorang aktor yang sedang memerankan peran yang berbeda dari karakter utamanya. Bisa saja seorang aktor itu ketika tampil show di teater itu, di sebuah televisi itu, kita melihat ada emosi yang dikeluarkan, dia menangis, dia bersedih, dia tertawa, dia bergembira, dia action. Namun kita tahu jauh di dalam lubuk hatinya itu karakter yang berbeda yang diperankan, saudara-saudara. Jadi di dalam sebuah tempat itu hanya sebuah pertunjukan show. Namun karakter asli dari seorang aktor itu bukanlah memerankan hal yang demikian. Demikian juga tentang motivasi berdoa dalam orang Israel ini. Mereka sebenarnya berdoa, dilihat berdoa dalam bait Allah, dalam tikungan-tikungan, tempat-tempat kerja. Mereka melakukan hal itu. Namun jauh di dalam lubuk hati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan itu yang ada di dalam hatinya. Bukan itu motivasinya. Bukan itu kerinduannya. Bukan itu sebagai acuan untuk mereka mengagungkan nama Tuhan. Enggak. Itu sesuatu yang berbeda, yang ditampilkan dengan apa yang ada di dalam hati atau benak dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tidak sesuatu yang sama Bapak Ibu, adalah sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, apakah ketika kita beribadah ke tempat rumah ibadah ini, apakah supaya dilihat orang tetangga kita orang yang rajin beribadah tuh? Kan itu kan perlu kita cek tuh, terutama saya pribadi, kami hamba-hamba Tuhan ini. Apakah kita beribadah, berdoa, datang PA, datang ibadah doa, datang ibadah raya, kaum wanita, kaum muda. Apakah itu sebagai background tuh, untuk memanipulasi orang-orang yang di luar sana supaya kita terlihat rajin beribadah dan terlihat cinta Tuhan, Bapak Ibu. Jikalau kita mungkin melakukan hal itu, mungkin secara tidak sadar, barangkali kita sudah sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya tentu tidak tahu apa yang kita perankan hari ini. Saya tidak tahu apakah kita aktor hari ini yang memerankan karakter yang berbeda. Namun saya yakin dan percaya kita bukanlah orang-orang yang demikian. Namun kita beribadah dan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dengan motivasi pengagungan nama Tuhan. Yang kedua dengan motivasi
bahwa kita meletakkan seluruh jati diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan motivasi bahwa kita menginginkan sesuatu dari Tuhan yang berkenaan tentang apa yang dapat kita lakukan kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, motivasi doa mereka buruk sekali di dalam berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, jikalau saya mengingat perkataan seorang doktor teologi, ada beberapa hal yang menarik orang datang ke gereja atau motivasi orang datang ke gereja. Ini sebagai jembatan saja. Ada beberapa orang datang ke gereja itu, sebenarnya dia nggak tahu kenapa dia harus datang ke gereja. Dia ikut-ikut aja, orang ke gereja, dilihat kiri kanannya, yowis aku melok ke gereja. Gitu. Dia ikut aja gitu. Ini riset dari dosen saya itu. Dia datang ke gereja, dia nggak tahu kenapa dia harus ke gereja, dia nggak tahu sebenarnya. Dia ikut aja begitu. Ada orang yang demikian. Yang kedua, ada orang yang datang ke gereja karena memang diperintah oleh orang tuanya atau diperintah oleh suami atau istri atau ayah dan ibunya. Jadi dia datang ke gereja bukan sebuah motivasi bahwa itu kerinduannya, namun itu karena kurungan, itu karena sebuah perintah dari atasannya atau dari orang-orang terdekatnya. Sehingga untuk menghormati orang tuaku ini atau istri atau suamiku ini, maka saya akan berangkat ke gereja untuk menghormati mereka, bukan dengan kerinduan. Jadi itu dua motivasi datang ke gereja. Yang ketiga, sudah mulai meningkat. Ada orang yang datang ke gereja ternyata supaya memenuhi kewajiban bahwa dia adalah orang Kristen. Sudah kewajiban ke gereja atau datang beribadah menjadi orang Kristen mendengarkan firman Tuhan. Sudah menjadi kewajiban datang ke gereja. Itu sebuah kewajiban agama yang harus dilakukan. Mulai yang keempat, masuk motivasi orang ke gereja. Supaya terlihat suci dan murni di depan orang lain. Nah, ini motivasi saudara-saudara. Ada yang datang dia tidak ketahui mengapa dia datang aja begitu. Ada yang karena orang tuanya dipaksa tanda petik. Ada yang mungkin karena sebuah kewajiban agamawi seperti itu. Ada yang keempat itu dia datang ke gereja itu karena ingin melihat fasilitas-fasilitas gereja, ada lagu-lagu yang bagus, ada sukacita dan lain sebagainya. Yang kelima, ada orang yang mau datang ke gereja itu karena dia menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ada kebutuhannya, sudah mulai meningkat. Ada kebutuhannya yang ingin ia dapat dari Tuhan, sehingga ia datang ke gereja. Kita masuk yang keenam, motivasi orang untuk datang ke gereja. Itu sudah masuk ke hal yang dalam. Dia sudah tidak melihat lagi kebutuhan enggak. Namun dia sudah mulai masuk apa yang harus saya lakukan. Atau perubahan apa yang bisa saya lakukan. Apa kesalahan saya, apa yang harus saya perbaiki. Itu sudah mulai masuk. Yang kelima tadi saudara-saudara, apa yang saya dapatkan. Tapi yang keenam itu sudah mulai bukan apa yang saya dapatkan, namun apa yang harus saya perbaiki. Sudah mulai masuk hal-hal yang lebih dalam. Apa yang mau saya perbaiki? Apa yang kurang dari diri saya? Apa yang lemah dari diri saya? Yang ketujuh saudara-saudara, yang mungkin jarang orang motivasi dalam beribadah. Apa yang dapat saya lakukan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah kira-kira 7 hal atau 7 poin motivasi orang datang beribadah. Dan biasanya ketujuh hal itu ada di dalam gereja saudara-saudara. Dan kita bisa melihat dari ketujuh hal itu. Ternyata masuk ke poin yang keempat adalah motivasi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang beribadah, berdoa adalah supaya mereka untuk dipuji. Terlihat baik, terlihat suci, terlihat murni. Dan mereka diagung muliakan. Itu adalah motivasi yang buruk di dalam berdoa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa itu motivasi yang buruk di dalam berdoa? Mereka terlihat sangat rohani. Di ayat yang ke-5 itu jelas di situ dikatakan mereka supaya terlihat sangat rohani, terlihat mengasihi Tuhan dan sangat saleh. Yes. Supaya orang lain memuji mereka. Mereka sudah mendapat upahnya di ayat yang ke-5 bagian C. Inilah dasar Tuhan Yesus menegur mereka. Jadi kita dapat sekarang saudara-saudara. Mengapa Yesus memberikan kritik yang tajam? Karena dasar dari doa mereka adalah motivasi yang buruk di dalam berdoa. Terlihat sangat rohani, terlihat mengasihi Tuhan dan sangat saleh, namun ternyata tidak demikian. Supaya orang memuji mereka. Di situ dikatakan saudara-saudara ayat 5 bagian C itu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu dipuji di dunia, itu aja. Diagungkan di dunia atau terlihat rohani di dunia, itu aja.
Itulah upah mereka, udah lunas itu. Dalam terjemahan aslinya, sudah lunas terbayar. Namun upah yang dari Tuhan tidak ada, saudara-saudara sekalian. Inilah dasar Tuhan Yesus menegur mereka. Ternyata saudara-saudara, motivasi itu penting sekali di dalam berdoa. Kita juga sudah melihat tentang sedekah. Motivasi di dalam bersedekah itu penting sekali. Saudara-saudara sekalian, motivasi akan melahirkan cara. Cara akan melahirkan perbuatan. Perbuatan akan melahirkan hasil dari perbuatan, saudara-saudara. Jadi kita bisa lihat, motivasi akan melahirkan cara. Cara itu akan melahirkan perbuatan. Perbuatan itu akan melahirkan hasil dari perbuatan atau akibat dari perbuatan itu. Motivasi mereka tentu jelek, sehingga cara mereka juga jelek. Motivasi bangsa Israel atau terlebih khusus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, motivasinya sudah terlihat jelas. Motivasi supaya terlihat mengasihi Tuhan, supaya terlihat dipuji, dimuliakan, motivasinya terlihat. Otomatis caranya pun salah. Caranya apa? Caranya mereka berdiri di tikungan-tikungan jalan. Caranya mereka berdoa dengan jampi-jampi berulang-ulang, muluk-muluk dan lain sebagainya. Kata-kata yang indah, kata-kata yang muluk-muluk, yang rohani, seolah-olah mereka berpikir bahwa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang panjang dan kata-kata yang muluk-muluk itu, maka doa mereka itu dijawab oleh Tuhan. Namun ternyata tidak. Jadi motivasi itu bangsa Israel melahirkan cara yang salah dari bangsa Israel dalam mengeksekusi doa itu, saudara-saudara sekalian. Makanya mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan yang dimana itu doa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, motivasi kita berdoa juga di-cross-check oleh Tuhan hari ini, saudara. Motivasi kita juga dalam bersedekah itu di-cross-check oleh Tuhan. Penting sekali motivasi di dalam berdoa. Motivasi itu, saudara, itu lebih dalam dari pikiran. Motivasi itu, saudara, itu lepas dari tubuh, lepas dari pikiran. Motivasi itu bersangkut paut dengan jiwa, dengan roh. Jadi motivasi itu yang terdalam dari dalamnya hati kita, yang tidak terkoneksi dengan otak, yang tidak terkoneksi dengan tubuh sebenarnya. Jadi motivasi itu yang terdalam dari dalamnya hati kita. Namun dari motivasi inilah masuk kepada pikiran yang akan merefleksikan cara atau cara apa yang kita lakukan. Dari motivasi yang di dalam itu, maka dari sudah ditentukan caranya, maka tindakannya, eksekusi, actionnya itu sudah masuk tindakannya, maka akibat dari tindakan itu. Jadi motivasi yang dalam dari kita itu sangat berpengaruh. Dan Tuhan melihat yang terdalam itu. Maka Tuhan Yesus katakan di ayat yang keempat itu, lakukanlah sedekah dengan tersembunyi. Maka Tuhan yang tersembunyi itu melihat hal yang terdalam dari hatimu. Jadi Tuhan betul-betul mengetahui motivasi di dalam berdoa, motivasi di dalam bersedekah, motivasi di dalam menyampaikan firman Tuhan itu dalam dari dalamnya. Tuhan tahu. Saudara-saudara, aktor itu menipu semua orang. Namun Tuhan tidak bisa ditipu oleh aktor sekeren apapun, saudara-saudara sekalian. Kita mungkin ditipu oleh aktor-aktor yang ada di dalam film-film itu, atau yang lain sebagainya, film-film romantis. Semuanya dipopulerkan dengan karakter yang berbeda dari karakter dia pada umumnya. Tertipu semua orang. Namun ketika kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan di dalam berdoa, jangan pikir Tuhan tertipu dengan hal-hal itu semua, saudara-saudara. Ada orang yang begitu menangis di dalam berdoa, namun sebenarnya itu hanyalah background. Di dalam hatinya tidaklah demikian. Ada orang yang terlihat keras di dalam berdoa dengan kata-kata yang sistematis, namun sebenarnya itu hanyalah sebuah jampi-jampi dan ritual-ritual seremonial formalitas yang tidak bersumber dari hati. Saudara-saudara, mari kita melihat motivasi kita dalam berdoa di dalam bersedekah. Ini adalah dasar Tuhan menegur ketika ada motivasi yang salah. Oke, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Yang pertama tadi pengertian doa telah kita selesaikan. Yang kedua kita selesaikan motivasi di dalam berdoa, bahwa ada motivasi-motivasi yang buruk dalam berdoa, terlebih khusus orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita akan melihat cara-cara mereka dalam berdoa. Di situ dikatakan, saudara-saudara, ayat yang ke-7, kita coba lompat. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini sentilan.
Ini sentilan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam ayat yang keempat itu dikatakan seperti orang munafik. Ini sentilan, ini teguran-teguran yang menyentil orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu tidak semua orang Israel, namun beberapa khusus itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berdiri di tikungan jalan, berpikir Tuhan akan mendengar. Kata yang dipakai bertele-tele, saudara-saudara, bukan muluk-muluk, enggak, tapi kata bertele-tele dalam terjemahan aslinya itu membuat sebuah formalitas, membuat sebagai format di dalam doa. Jadi dia buat format dalam berdoa. Itu didoakan terus diulang-ulang. Jadi lebih kepada berulang-ulang, saudara. Lebih kepada berulang-ulang, bertele-tele, itu sudah dibuat formatnya. Bertele-tele, berdiri dalam tikungan jalan, berpikir Tuhan akan mendengar. Jadi ini adalah cara mereka di dalam berdoa. Saudara-saudara sekalian, saya memikirkan ya, kenapa mereka berdoa bertele-tele, panjang sekali dan membuat kata-kata indah, berdiri di tikungan-tikungan jalan, di bait Allah dan tempat-tempat kerja. Mereka berpikir begini, saudara, mereka berpikir dengan cara demikian, maka doa mereka dijawab oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Jadi mereka berpikir dengan cara yang seperti itu di tengah jalan. Kita mari kita tempatkan diri kita seperti mereka. Begitulah cara untuk memahami Alkitab. Dengan berdiri di tikungan jalan, tempat-tempat kerja, berdiri itu di rumah-rumah ibadat, sinagog, dengan kata-kata yang muluk-muluk, yang indah-indah, kata yang diulang-ulang. Dan dari benak mereka, nah ini doaku akan dijawab oleh Tuhan. Mengapa, saudara? Karena motivasi yang awal tadi. Motivasi yang awal tadi merusak semuanya. Baik itu pikiran mereka terusak. Baik itu cara mereka terusak. Akhirnya tindakan mereka juga rusak. Dari mana? Dari motivasi yang tadi, saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara, berpikir demikian. Berpikir bahwa Tuhan mendengar dengan kata-kata yang indah ternyata adalah sesuatu yang salah di dalam Alkitab. Yuk kita masuk yang lebih dalam lagi. Ada perkataan seorang dosen saya, yaitu Pak Yakub Trihandoka, mengatakan demikian, saudara-saudara. Dengan posisi berdiri mereka akan lebih terlihat oleh banyak orang. Situasi semacam ini sangat rentan dengan kemunafikan. Mereka terlihat suka berdoa, padahal yang mereka sukai adalah pujian dari manusia. Mereka seolah-olah terlihat suka berdoa, namun mereka ternyata menyukai pujian dari manusia. Mereka tampak sangat mengasihi Allah, berdoa, tampak sangat mengasihi Allah, padahal mereka mengasihi reputasi diri mereka sendiri. Mereka terlihat menyembah Allah, padahal mereka terjebak pada penyembahan pada diri sendiri. Inilah yang dinamakan munafik, yang seperti yang saya katakan, yang seperti dijabarkan juga oleh Alkitab. Terlihat baik di luar, namun ternyata busuk di dalam. Terlihat memang menolong orang, namun sedang menolong dirinya sendiri. Terlihat memang mengasihi Allah, namun mengasihi reputasi mereka. Terlihat memang mereka menyukai dalam berdoa, namun ternyata mereka lebih menyukai pujian-pujian dari orang lain. Itulah motivasi yang buruk, saudara-saudara. Nah, sehingga kita dapat mengetahui esensi dalam berdoa tercangkup di dalam 5 hal ini, saudara-saudara. Motivasi akan mempengaruhi atau akan menghasilkan pikiran. Motivasi yang berdoa akan menghasilkan pikiran atau pengetahuan dalam otak kita. Dan pengetahuan dalam otak itu akan merefleksikan bagaimana cara kita berdoa. Dan cara itu akan menghasilkan tindakan dalam berdoa. Dan tindakan dalam berdoa itu akan menghasilkan atau akibat dari tindakan itu akan dihasilkan, saudara-saudara sekalian. Jikalau motivasi yang buruk dalam berdoa akan menghasilkan pikiran yang buruk juga dalam berdoa, akan menghasilkan cara yang buruk juga dalam berdoa, dan pasti akan menghasilkan tindakan yang buruk dalam berdoa. Dan akibat-akibat dari doa itu pun bukanlah sebuah upah, namun adalah sebuah kemunafikan, saudara-saudara. Namun demikian sebaliknya, jikalau memiliki motivasi yang baik yang benar dalam berdoa, maka akan menghasilkan pikiran yang baik yang benar juga dalam berdoa. Cara berdoa juga benar, sehingga tindakan-tindakan di dalam berdoa juga benar. Sehingga hasil dari doa itu juga adalah upah yang Tuhan sediakan, seperti yang
dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian. Nah, ini kiranya kita refleksikan dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal ini sama seperti menafsir Alkitab sebenarnya, saudara-saudara. Di dalam ilmu hermeneutik yang dituliskan oleh Gordon DeVee, saudara-saudara sekalian, dikatakan demikian. Presaposisi, pemikiran awal kita akan menghasilkan penafsiran. Penafsiran akan menghasilkan teologi. Teologi akan menghasilkan akibat. Teologi akan menghasilkan pengaruh teologi, dan pengaruh teologi akan menghasilkan akibat dari pengaruh teologi. Jadi dalam memahami Alkitab, presaposisi itu adalah pemahaman awal kita, saudara-saudara. Maksudnya gini, oh artinya itu pasti ini, gitu loh. Itu presaposisi itu. Mau Roh Kudus turun dari surga, nggak peduli, artinya tetap itu. Itu namanya presaposisi, sudah paten gitu. Itu presaposisi. Jadi presaposisi akan menghasilkan penafsiran, cara penafsiran atau interpretasi akan menghasilkan teologi, bagaimana teologinya, dan teologi akan menghasilkan pengaruh, apa pengaruh dari sebuah teologi atau pemahamannya itu, dan pengaruh teologi akan menghasilkan akibatnya apa, saudara-saudara. Nah itu, jadi bagaimana sebenarnya cara menafsirkan Alkitab? Mari kita presaposisi kita tunduk kepada presaposisi penulis Alkitab. Agak melebar Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa, ini saling terkait. Jadi kita harus, pemikiran kita harus sejalan dengan apa maksud si penulis awal itu, gitu loh. Kita harus tunduk kepada presaposisi si penulis awal itu, maka kita akan menghasilkan penafsiran yang baik dan juga teologi yang baik, cara yang baik, dan akibatnya juga adalah sebuah ajaran yang baik, saudara-saudara. Itu hanya pemahaman saja untuk memperbekali kita saja, saudara-saudara. Oke, kita masuk dalam poin selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di dalam motivasi doa yang benar. Kita tadi sudah mencek semuanya tuh. Motivasi doa yang salah, supaya terlihat indah, supaya dipuji-puji, supaya dimuliakan, supaya terlihat diagung muliakan, terlihat sangat suka berdoa, padahal tidak. Namun sekarang kita melihat motivasi yang benar di dalam berdoa. Yang pertama, saudara-saudara, motivasi di dalam doa yang benar adalah menyatakan kerinduannya agar kerajaan Sang Bapa dinyatakan. Yes. Makanya di ayat yang ke-9, 10, 11 itu doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi motivasi berdoa yang benar adalah menyatakan sebuah kerinduan yang dalam, yang lahir dari motivasi yang terdalam dari hati kita, agar kerajaan surga atau kerajaan Bapa dinyatakan. Itu motivasinya, saudara-saudara. Bukan motivasi untuk dipuja, dimuliakan, terlihat soleh, terlihat baik dan terlihat baik di mata orang lain, enggak. Namun motivasinya adalah kerinduan yang dalam supaya kerajaan surga itu dinyatakan, saudara-saudara. Bukan motivasinya supaya ditolong, Bapak Ibu. Bagaimana doa tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu? Itu motivasinya berdoa bukan untuk ditolong, saudara-saudara. Enggak. Dia berkata apa, saudara-saudara? Itu mungkin puncak iman yang tertinggi itu dalam Alkitab. Walaupun dengarlah hai raja, walaupun saya tidak selamat, kami tidak selamat hari ini, hendaklah Tuanku Raja ketahui, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan itu. Bukan motivasinya supaya ditolong. Tentu kita berdoa supaya motivasi ditolong itu wajar, itu lumrah, itu tidak salah. Namun ternyata yang lebih dalam dari iman Kristen bukan seperti itu. Mari naik tangga lagi, saudara-saudara. Jikalau motivasi yang kelima itu adalah supaya ditolong, mendapatkan mujizat, mari kita masuk kepada motivasi yang keenam atau yang ketujuh. Bukan apa yang kita dapatkan lagi, namun apa yang kita beri, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan di dunia yang sementara ini untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, saudara. Mari kita datang berdoa dengan menyatakan kerinduan yang dalam, yang lahir dari lubuk hati yang dalam. Bagaimana kita merindukan kerajaan surga, saudara-saudara. Yang kedua, menyatakan kebergantungannya secara mutlak kepada Bapa. Makanya dikatakan di dalam doa Bapa kami itu, berikanlah pada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Semuanya saling terkait, saudara-saudara. Motivasi yang benar adalah menyatakan kebergantungan secara mutlak kepada Bapa. Inilah motivasi-motivasi doa di dalam kita berdoa. Saya tidak tahu apakah motivasi kita berdoa hanyalah seremonial, adalah mungkin sebuah tugas-tugas gereja, apakah itu juga untuk meningkatkan elektabilitas, apakah motivasi kita adalah sebuah kebutuhan
untuk hal-hal yang lahiriah. I don't know hal-hal itu saudara. Namun dari yang saya pelajari, motivasi yang pertama adalah kerinduan yang tulus. Yang kedua adalah menyatakan kebergantungan secara mutlak kepada Bapa. Yang keempat adalah kekaguman akan kemuliaan Allah di dalam doanya. Inilah motivasi-motivasi yang benar di dalam berdoa. Ada kerinduan, ada kebergantungan, dan ada kekaguman kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, saudara-saudara sekalian. Beberapa kata-kata atau implementasi dari hal ini tertulis oleh dalam artikel dari STEMI, saudara-saudara. Beliau mengatakan demikian. Orang-orang saleh berdoa untuk menyatakan kerinduannya agar kerajaan Sang Bapa dinyatakan. Dia juga berdoa untuk menyatakan kebergantungannya secara mutlak kepada Bapa. Dan tentunya juga dia akan menyatakan kekaguman sama akan kemuliaan Allah di dalam doanya. Hal-hal ini tidak akan mungkin ada di dalam doa-doa orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Orang-orang yang tidak mengenal Allah hanya mau Allah mencukupi apa yang mereka mau. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah menginginkan lebih dari berkat bagi diri mereka sendiri. Yes, berdoa dengan kerinduan, berdoa dengan kebergantungan secara mutlak, berdoa dengan kekaguman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Sang Bapa. Orang-orang yang tidak mengenal Sang Bapa hanya berdoa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka atau mencukupi apa yang mereka mau, keinginan mereka dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Namun orang-orang yang mengenal Bapa dengan motivasi kerinduan, dengan motivasi kekaguman, dan dengan motivasi kebergantungan yang mutlak kepada Sang Bapa. Amin, saudara-saudara sekalian. Karena ini juga menjadi motivasi kita dalam berdoa. Oke, cara berdoa yang benar. Ya, saya singkat-singkat saja saudara pada poin-poinnya saja. Nah, kita sudah mempelajari tadi pengertian tentang doa. Kita juga sudah mempelajari tadi motivasi tentang doa. Kita juga sudah mempelajari cara yang salah di dalam berdoa. Dan hari ini kita akan mempelajari cara yang benar di dalam berdoa. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Motivasi yang benar juga sudah kita pelajari. Cara yang benar dalam berdoa. Yuk, di ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dari sini kita bisa melihat satu cara yang memang ditulis oleh Yesus. Dan cara ini diinginkan oleh Yesus. Cara yang benar dalam berdoa adalah berdoa secara rahasia. Rahasia itu gimana bro? Dijelaskan di situ. Masuklah ke dalam kamarmu. Kata kamar, masuk dalam kamar di dalam terjemahan Yunaninya saudara atau Gerika itu temeion, merujuk pada ruangan penyimpanan barang. Jadi begini saudara. Ini anggaplah ini rumah kita kan, rumah kita. Samping ini ada kamar. Samping sana ada kamar, samping sini ada kamar. Yang dimasukkan masuk di dalam kamar bukan kamar yang ini Bapak Ibu. Bukan kamar yang di samping-samping itu. Jadi dari sini kita nanti bisa lihat. Karena pengertian kamar ini berbeda dengan temeion. Temeion itu saudara-saudara bukan kamar yang di samping, di pinggir-pinggir. Namun temeion itu adalah kamar yang ada di tengah-tengah. Biasanya di rumah-rumah orang Israel, kan batu-batu tuh kan saudara-saudara ya. Kamarnya itu biasa ada satu kamar khusus di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah rumah mereka itu. Kamar itu tidak bersender kepada tembok itu. Jadi kamar itu berdiri sendiri di tengah-tengah. Kenapa ada kamar yang berdiri di tengah-tengah, bro? Kamar itu tempat penyimpanan harta, tempat penyimpanan harta-harta yang paling berharga. Kenapa di tengah-tengah? Supaya bisa dikontrol, tidak tembok itu tidak dibobol itu. Jadi itu adalah kamar yang rahasia. Jadi kata yang dipakai temeion itu. Kamar satu-satunya yang terletak di tengah-tengah rumah, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan daerah luar maksudnya. Sehingga aman dari pencuri. Kamar-kamar lain terletak di area pinggir rumah sehingga dapat dibobol di luar oleh pencuri. Untuk menambah keamanan kamar penyimpanan ini dilengkapi dengan pintu tambahan. Jadi itu merupakan kamar yang tersembunyi saudara-saudara. Jadi tidak masuk asal masuk pintu kamar aja enggak. Namun itu kamar yang spesial. Sudah berdoa secara rahasia masuk dalam kamar. Jadi itu kamar di tengah-tengah saudara-saudara. Jikalau di samping-samping kan itu mungkin akan terdengar suara-suara dari luar kan begitu kan ya. Namun jikalau di tengah-tengah itu tersembunyi, terrahasia saudara. Sebegitu rahasianya lah kita harus berdoa saudara.
Masuk ke dalam kamar, artinya berdoalah secara rahasia. Dan juga mengunci pintu dikatakan di situ. Masuk ke dalam kamarmu, setelah itu bukan hanya masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu. Dan setelah itu berdoa, bukan hanya masuk dalam kamar yang rahasia itu, yang spesial itu, yang tidak bersentuhan dengan dinding samping kiri, samping kanan, yang adalah harta yang paling berharga disimpan di situ. Namun tutuplah. Mengapa ditutup? Bisa saja kamar itu ketika dibuka, dia berdoa di dalam. Orang-orang mendengar doa yang di dalam. Iya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Namun itu berkata, tutuplah pintu itu. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan sebuah poin yang mungkin jarang Bapak Ibu akan dengarkan. Saudara-saudara, doa yang sesungguhnya saudara-saudara adalah doa ketika engkau seorang diri. Yes. Itu doa yang paling sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa sini, ada banyak background, tentu tidak ada di sini. Namun ketika kita berdoa di khalayak ramai, ada banyak sekali manipulatif, ada banyak sekali mimik wajah yang berbeda dengan apa yang di dalam hati. Ada banyak kata-kata yang tidak sesuai apa yang di dalam hati. Semuanya hanya show, semuanya hanya teater, semuanya hanya film. Namun ketika kita berdoa seorang diri di rumah, tidak ada yang melihat, kita yang tahu hati kita, kita yang tahu apa yang kita doakan. Makanya Tuhan katakan berdoa dalam kamar, tutup pintunya, karena di situ akan ketahuan motivasimu yang sesungguhnya. Tidak mungkin kita bersandiwara berdoa di dalam kamar seorang diri, karena tidak ada yang melihat. Jadi kalau kita berdoa seorang diri, semua kemunafikan itu kadangkala akan terhindar baik-baik, terhindar semuanya saudara-saudara. Pepatah Jepang pernah berkata, ada 3 wajah yang kau tampilkan di dunia ini. Wajah yang pertama adalah wajah yang kau tampilkan di luar, di khalayak ramai sana. Orang-orang sekitarmu, masyarakat luas. Wajah yang kedua engkau akan tampilkan kepada keluarga-keluargamu. Keluarga-keluarga kita, sanak saudara, istri, paman, anak dan seterusnya. Dan wajah yang ketiga engkau tampil, yang tidak pernah engkau tampilkan. Hanya kepada dirimu sendiri engkau tampilkan. Dan itulah wajahmu yang sebenarnya. Dapat saudara-saudara konsepnya. Jadi kita berdoa seorang diri, disitulah segala kejujuran itu diuji. Disitulah segala kata-kata itu diuji. Disitulah segala motivasi yang terselubung itu diuji. Apakah engkau munafik atau tidak, atau bertele-tele atau tidak, kata-katanya indah atau tidak. Ketika kita seorang diri, disitulah momen yang paling sakral untuk menguji hal itu semua saudara-saudara. Apakah kita bertele-tele kepada Tuhan? Karena jikalau kita seorang diri, kita tidak memikirkan kata-kata yang indah. Kita tidak memikirkan orang samping kiri, samping kanan. Kita tidak akan memikirkan apakah doa ini benar atau enggak. Lamanya pun kita tidak pikirkan. Semua bergantung, kontrol ada di dalam kita. Dan kejujuran pun ada di dalam diri kita. Itulah doa yang sesungguhnya saudara-saudara. Berdoalah secara tersembunyi. Masuk kamar, kunci pintu. Dan kita mau lihat doa apa yang engkau panjatkan. Yes saudara-saudara. Jika doa dilakukan di kamar-kamar lain, bisa saja suara orang yang sedang berdoa dapat didengar oleh orang-orang lain yang sedang berjalan di sekitar rumah. Namun jikalau berdoa di pintu, ini hanya kata-kata simbolis saudara-saudara. Bukan berarti saudara gak bisa doa di pinggir rumah, enggak itu maksudnya. Namun saking tersembunyinya itu, maka dia berdoa di tempat yang tidak bisa didengar. Bukan berarti engkau harus doa di tempat yang seperti itu, enggak. Ini hanyalah kata-kata yang disematkan saudara-saudara. Tentu kamar saya juga di pinggir saudara. Oke, yang ketiga di situ dikatakan yang tersembunyi, kan di situ dikatakan masuk ke dalam kamar. Yang pertama, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Mengapa Bapa di tempat tersembunyi, Pak? Adakah yang dapat memikirkan hal itu? Mengapa Bapak di tempat yang tersembunyi? Bukankah Bapak itu di tempat segala tempat itu yang enggak tersembunyi? Jikalau Bapak itu tersembunyi, bagaimana kita menjumpai itu? Kan itu kan sesuatu yang kita perlu pikirkan. Bukankah kalau tersembunyi kita harus teriak-teriak tuh supaya kedengaran? Untung gak ada yang mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, saudara-saudara, jikalau tersembunyi itu kan harusnya teriak-teriak dong kita kan. Tapi di sini mengapa dikatakan Bapa berada di ketersembunyian? Ia melihat yang tersembunyi. Dalam hal literalnya itu melihat di dalam ketersembunyian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tersembunyi. Jadi Bapa melihat yang tersembunyi. Ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapa melihat
di dalam ketersembunyian itu. Itu maksudnya saudara-saudara sekalian. Bukan berarti Bapak itu tersembunyi nggak bisa kita jangkau, enggak. Namun kita sudah berdoa di tempat tersembunyi, maka Bapak akan melihat di dalam ketersembunyian itu, saudara-saudara sekalian. Ya, di dalam ayat yang keempat juga, jikalau kita baca hal itu saudara-saudara ya, kan jelas di situ dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Orang yang memberi sedekah dan mengharapkan sedekahnya itu dibalas, maka tidak ada upah kepada dia. Orang yang mengharapkan sedekahnya itu dibalas, maka tidak akan dibalas. Namun orang yang bersedekah tidak mengharapkan balasan dari sedekahnya, maka Tuhan akan membalas sedekahnya. Demikian juga hal ini saudara-saudara sekalian. Orang yang berharap doanya didengar oleh Tuhan, barangkali doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Namun orang yang berdoa dengan tersembunyi, yang tidak memikirkan apakah itu didengar oleh Tuhan, apakah enggak, itu urusan hak prerogatif yang dari Tuhan, tidak memaksa Tuhan. Maka kadangkala doa-doa yang tersembunyi inilah yang didengar oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jikalau kita hanya berdoa supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Namun jikalau engkau berdoa dengan segala apa yang ada dalam hatimu, apakah Tuhan menjawab, Tuhan tidak menjawab, itu tidak mempengaruhi imanmu, maka lihatlah cara kerja Tuhan sebentar lagi, saudara-saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa berkaitan dengan kedaulatan Allah, tidak berkaitan dengan dia pasti menjawab atau tidak, Bapak Ibu. Jadi doa berkaitan dengan kedaulatan Allah, menjawab atau tidak bergantung kepada dia harus menjawab. Enggak, saudara-saudara sekalian. Semua doa-doa itu adalah kedaulatan dari Allah sendiri. Melihat di dalam ketersembunyian. Yuk, beberapa bagian-bagian terakhir. Berdoa yang benar. Di situ juga dikatakan jangan bertele-tele. Ya kan, kita masuk di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah melihat tadi yang bertele-tele itu adalah sudah dibuat satu format di dalam berdoa dan itu berulang-ulang. Saudara-saudara, mereka berdoa, sebenarnya mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka doakan. Makanya dikatakan itu seperti jampi-jampi. Seperti apa itu kalau dukun itu biasanya itu. Seperti mantra-mantra, jampi-jampi itu saudara-saudara sekalian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati serius. Saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan yang sering rajin ke gereja. Tiba-tiba dia melewati, ini saya lihat saudara-saudara, melewati tempat yang sunyi, otomatis bahasa roh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa roh otomatis tuh. Sakaralabaya sikirlah, gak tahu lain. Apakah itu jampi-jampi, gak ngerti aku. Saya tidak menghina bahasa rohnya enggak. Namun jangan sampai itu sebagai jampi-jampi. Gak ngerti kita apa yang kita doakan gitu. Hanya jampi-jampi, hanya formalitas yang gak tahu apa yang didoakan itu. Ada juga itu. Baru saja, saya kan dulu agak iseng saudara-saudara ya. Mohon maaf lah kepada Tuhan ya. Jadi baru aja saya genjreng gitar saya saudara-saudara. Jegreng. Dia sudah bahasa roh Bapak Ibu. Baru jegreng gitu. Sakroya. Saya enggak menapik itu. Bukan masalah benar salah bahasa roh. Enggak. Aku enggak melihat itu. Saya overtune Bapak Ibu. Kan saya agak iseng dulu kan. Iseng. Ceng. Bahasa rohnya overtune Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi ini maksud saya jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Apakah bahasa roh itu sebagai jampi-jampi? Jangan sampai demikian. Atau kata-kata yang kita ucapkan itu maksudnya otomatis gitu kan. Kan ada doa-doa yang otomatis langsung gitu kan. Saya tidak tahu. Jangan sampai hal-hal itu. Karena itulah yang dinamakan bertele-tele. Kata bertele-tele, batalogeo. Itu adalah doa yang berulang-ulang namun tidak dimengerti doanya. Itu yang dinamakan bertele-tele Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang saya maksudkan. Pengertian bertele-tele zaman sekarang dengan yang dahulu berbeda. Makanya saya katakan memahami Alkitab harus dari sudut pandang orang yang zaman dahulu. Bertele-tele atau dalam pasal katanya bataloge itu buat satu format ini format dari doa dan itu dilakukan berulang-ulang terus dilakukan. Nah itu yang dinamakan bertele-tele Bapak Ibu. Namun pengertian bertele-tele sekarang kan muluk-muluk, tidak to the point kan gitu kan. Tapi bertele-tele di sini berbeda dengan bertele-tele di zaman yang sekarang saudara-saudara. Tuhan Yesus juga maksudnya begini.
Tidak sama dengan pengulangan kata-kata. Ini tidak sama dengan pengulangan kata-kata, saudara-saudara. Bukan masalah itu sebenarnya bertele-tele. Walaupun ada maksudnya itu pengulangan terus-menerus. Karena Tuhan Yesus juga mengucapkan doa yang sama berkali-kali. Yes, di dalam Matius 26 ayat 39 sampai 44. Tuhan Yesus berdoa dengan berulang-ulang kali, juga di sana dikatakan. Bertele-tele di sini juga tidak identik dengan berdoa tanpa jemu-jemu. Kita juga diibaratkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu terlihat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Dia juga atau Yesus juga berdoa semalam-malaman. Jadi bertele-tele bukan mengucapkan doa yang sama berkali-kali. Bukan itu tidak boleh, itu boleh. Dan juga bukan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan itu tidak boleh, itu tentu boleh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena semuanya diteladankan oleh Tuhan. Namun berdoa bertele-tele di sini yang dimaksudkan adalah sudah memakai format itu. Dan juga yang kedua adalah dia tidak tahu apa yang sedang dia doakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu motivasinya hanyalah untuk show, hanyalah untuk teater. Itu sebenarnya yang dinamakan bertele-tele atau panjang sebenarnya. Tapi bukan berarti juga tidak boleh panjang. Bataloge itu punya banyak arti sebenarnya. Bisa panjang, bisa berulang-ulang, bisa muluk-muluk, bisa tidak mengerti apa yang dikatakan. Jadi itu pokoknya bertele-tele itu semua kata batalogeo. Nah, bukan berarti tidak boleh mengucapkan doa yang sama berkali-kali, boleh. Yesus juga meneladankan hal itu. Bukan berarti tidak boleh berdoa dengan doa yang sama. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal-hal itu, saudara. Namun milikilah motivasi yang benar dalam berdoa. Oke, bagian-bagian terakhir. Jangan bertele-tele. Dikaitkan dengan kata-kata yang banyak. Jadi bertele-tele itu kata-kata yang banyak. Mereka berpikir bahwa pengabulan doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Ini yang saya maksudkan. Jadi batalogi itu kata-kata yang banyak, panjang itu. Nah, karena mereka berpikir dengan kata-kata yang banyak, kata-kata yang indah ini, maka Tuhan akan mendengar doa mereka. Begitulah biasanya cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu kata-katanya banyak, panjang, dan mereka berpikir, yes, aku udah berhasil berdoa. Dan sebentar lagi Tuhan akan menjawab doaku. Tidak. Ternyata doa itu tidak seperti itu. Doa itu Bapak Ibu didorong oleh hati. Doa itu berasal dari tekanan di dalam hati. Dan hati itu mendorong kita untuk mengucapkan kata-kata. Itulah doa. Doa itu Bapak Ibu Saudara. Tekanan yang ada di dalam hati. Dan hati yang ada dalam tekanan ini mendorong kita untuk mengucapkan kata-kata. Itulah yang dinamakan doa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu berformat-format sebenarnya. Ya oke, doa Bapa kami tentu terformat, oke. Karena itu juga bagian yang di bawah. Tidak tentu harus kata-kata indah, saudara-saudara. Tidak tentu juga waktunya harus jam 9, jam 12, jam 3 sore. Seperti mereka, enggak. Doa itu bisa dilakukan kapan saja, dalam waktu kapan saja. Kata-kata apa saja yang sederhana. Enggak kata-kata indah pun tidak masalah. 2-3 kata cukup, saudara-saudara sekalian. Saya punya dosen yang dulu, saya mengatakan ini dosen saya sesat ini gitu. Dulu berpikir, kenapa waktu makan dia nggak berdoa? Ini dosen saya Bapak Ibu. Apakah salah nggak saya mengatakan namanya? Mungkin oke, nggak usah lah. Dia doa, makan nggak doa, minum nggak doa. Kami kan diajak kan, ini dosenku kok gini sih gitu kan. Tapi setelah diskusi dengan beliau, sebelum saya makan saya sudah berdoa sebelumnya. Apakah kamu tahu? Langsung terteplak langsung. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Saya berdoa bukan hanya terlihat sewaktu makan saya berdoa. Kamu nggak tahu saya setelah pulang dari sini saya ngapain nih. Kamu kan nggak tahu gitu. Jadi itulah Bapak Ibu. Enggak formalitas seperti itu. Bukan berarti setelah ini mau makan saudara nggak berdoa. Enggak, itu juga yang saya maksud. Tapi tidak seformat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, akhirnya saya mulai memahami pemikiran dari dosen saya itu. Dan dia berdoa sungguh-sungguh. Mungkin di tempat-tempat tersembunyi yang orang tidak terlihat, saudara-saudara sekalian. Oke, itu berbicara tentang doa. Atau bertele-tele, saudara-saudara. Itu mungkin contohnya. Ada di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 29. Itu cemooh Elia terhadap 450 Nabi Baal, saudara-saudara. Itu mungkin bertele-tele. Kan kita tahu kan 450 Baal itu kan, Nabi Baal itu kan. Bertele-tele mereka kan. Sampai itu Elia ini iseng, saudara. Ini hamba Tuhan yang usil ini.
Usil sekali Elia ini. Udah berdoa mereka, berteriak-teriak kan, berteriak berdoa. 450 Baal itu. Elia itu meletakkan tangan di belakang, itu bahasa literalnya. Terus dia bilang, "Hei, kurang banter you berdoa. Allahmu itu masih di kamar mandi berak itu." Itu bahasa literalnya, saudara-saudara. Literalnya itu begitu. Masih di kamar mandi dia buang air besar. Kan usil ini, Elia ini kan usil orangnya. Enggak kedengeran, masih di sana. Jadi bertele-tele, itulah bertele-tele. 450 Baal yang ada di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29. Itulah ciri-ciri dari bertele-tele yang kita maksud dalam sekarang. Yaitu mereka berpikir jumlah kata-kata yang banyak dan kata-kata yang sistematis akan membuat dijawab oleh Tuhan. Tentu tidak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Oke, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang seperti di atas bertele-tele itu, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Terus jikalau Tuhan sudah tahu sebelum kita meminta, mengapa kita harus berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab, saudara-saudara? Ada waktu 10 menit ini. Jikalau Bapa tahu apa yang kita sudah inginkan, bahkan sebelum kita ucapkan, terus apa gunanya kita berdoa, Pak, Bu? Gimana kira-kira yuk? Ya, gimana Pak, Bu, menjawab itu? Kan di situ dikatakan, janganlah kamu seperti mereka yang bertele-tele panjang-panjang itu, maksudnya dengan cara panjang sistematis dan kata-kata indah itu, seolah-olah doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Berarti gak usah minta dong. Karena kan Bapa tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Apakah demikian artinya? Enggak Bapak Ibu. Berdoa meminta tetap. Kenapa? Karena berdoa itu adalah sebuah perintah. Oke, dapat jawabannya saudara-saudara ya. Berdoa itu perintah. Itu jawabannya. Tuhan memang tahu apa yang kita inginkan sebelum kita ucapkan. Yes, Tuhan tahu dalam dirinya kita. Bahkan apa yang perlu, yang paling dibutuhkan dalam diri kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang paling kita butuhkan kok. Namun Allah tahu apa yang kita butuhkan. Paling kita butuhkan. Tuhan tahu. Dan Tuhan sebelum kita mengucapkan Tuhan tahu. Namun ingat, berdoa itu adalah perintah. Itu harus dilakukan. Gitu loh Bu. Karena itu adalah sebuah perintah di dalam berdoa itu. Perintah itu kan, you gak perlu tawar-menawar. Perintah itu kan kan gitu. Harus. Kayak kami di TNI Bu. Perintah itu berjalan di atas aturan, bergerak di atas perintah. Itu motonya itu. 5 orang ke sini, nggak usah mikir. 5 orang, siapa orangnya, nggak usah. Siswa 5 orang ke depan, nggak usah. Aku tola-tole, dibabat, ditendang perutmu, disikat kerok setan langsung. Lari 10 orang, itu jauh lebih baik. Cepat sigap, perintah. Tiarap, nggak bisa pikir becek. Disikat Bapak Ibu, serius, ini nggak saya lebih-lebihkan. Tiarap, detik tiarap, titik tiarap. Jongkok, jongkok, perintah, nggak perlu ditafsirkan perintah aja apa. Maka di sini juga berdoa itu adalah sebuah perintah. Apakah memang Tuhan tahu apa dalam diri kita? Yes. Namun karena doa itu adalah perintah, mari kita lakukan saudara-saudara sekalian. Oke, Bapak mengetahui semuanya. Yang penting bukanlah formulasi dan redaksi, melainkan relasi. Ya, bukan masalah formulasi di dalam berdoa atau redaksi di dalam berdoa kata-katanya, namun melainkan titik penekanannya adalah relasi. Makanya saya katakan di awal, doa itu adalah perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia kepada Bapa. Pendeknya, doa tidak bersifat mekanis maupun otomatis seperti sebuah mesin berkat. Doa adalah relasi antara Allah, antara roh kita dengan roh Allah, saudara-saudara sekalian. Esensi berdoa, motivasi, pikiran, cara, tindakan, dan akibat. Lihat motivasi berdoa, lihat apa yang di dalam pikiran kita dan cara kita dalam berdoa, sehingga tindakan-tindakan kita dalam berdoa, sehingga doa kita juga akan menghasilkan doa berkat bagi kita semua. Refleksi, ini bagian yang terakhir bagi kita semua. Refleksi itu adalah penerapan saudara-saudara. Mari kita meninggalkan doa yang bersifat formalitas hari ini. Yang hanya kata-kata yang otomatis kita sampaikan saudara-saudara.
yang seremonial yang mungkin tiap hari kita ucapkan, rutinitas, pelengkap, doa asal-asalan, keharusan atau kewajiban yang menekan. Wes tinggalkanlah semua formalitas, doa seremonial, rutinitas. Bukan berarti berdoa itu rutinitas nggak boleh, tapi kadangkala kita berdoa tapi hambar kan gitu kan. Itu semua karena formalitas, seremonial, rutinitas, pelengkap, doa asal-asalan, keharusan atau kewajiban yang menekan. Mari kita tinggalkan semua hal itu. Konklusi atau kesimpulan bagi kita semua, milikilah motivasi dan cara yang benar di dalam berdoa. Kita sudah dapat kan? Motivasinya harus benar dulu. Sebuah kerinduan, kebergantungan yang erat kepada Tuhan dan juga kekaguman. Itu adalah motivasi di dalam berdoa. Dan cara dalam berdoa, jangan bertele-tele, jangan supaya dilihat oleh orang, jangan supaya terlihat suci, jangan supaya diagungkan. Namun cara yang benar adalah dengan kita masuk ke dalam kamar, ke tempat tersembunyi. Karena di tempat tersembunyi itulah tidak ada lagi kemunafikan di sana. Kata-kata yang kita ucapkan juga merupakan kata-kata yang otomatis keluar dari dalamnya hati kita. Bapa mengetahui semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari kejujuran, doa yang lahir dari hati nurani yang tulus, doa yang lahir dari tekanan di dalam hati, dan hati itu mendorong untuk mengucapkan kata-kata. Apakah kata-kata itu indah atau tidak, itu tidak menjadi pertimbangan, karena Tuhan melihat yang tersembunyi dari kita yang berdoa dengan tersembunyi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan hormat, izin para pemain musik boleh maju ke depan. Ada beberapa saudara-saudara kita yang harus kita doakan. Izin Bapak Ibu, Bapak Gembala kita untuk menyampaikan. Izin Bapak Gembala kita sedang ke Jakarta. Informasi kepada saya, tidak tahu nanti apakah ada informasi yang lebih lanjut, saya tidak tahu. Bapak Gembala kemarin saya antar ke Surabaya hari Selasa, lebih tepatnya ya hari Selasa. Saya antar ke Surabaya dan tante mengatakan akan ke Jakarta untuk cek karena Om sedang sakit. Dan untuk selanjutnya belum ada informasi ke saya. Itu informasi yang saya terima. Mungkin Bapak Ibu sudah ada informasi saya tambahan, saya tidak tahu. Kita doakan Bapak Gembala kita, itu yang saya maksud. Ibu Ana juga sedang sakit ya Bu ya. Ibu Ana sedang sakit. Ada siapa lagi yang akan kita doakan? Ada lagi yang mau didoakan? Itu saja. Ada yang saya lupa, Kak Ferry? Tidak ada? Oke, ada Ibu Ana, ada juga Bapak Gembala kita akan doakan bersama-sama. Yuk kita akan naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Amin. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Seperti bejana ku bawa ke sungai. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi, Tuhan, penuhkanku dengan firman. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Dengan sekali lagi Bapak Arif akan bawakan kita di dalam doa. Izin. Tuhan
dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang membuat kami mengerti Tuhan, bagaimana sikap kami, bagaimana motivasi kami, bagaimana cara kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak berdoa seperti orang-orang Farisi, supaya kami tidak berdoa seperti ahli Taurat yang hanya ingin dipuji orang, yang hanya ingin dilihat orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan hikmat marifat-Mu, taruh dalam perkataan hamba-Mu, supaya melalui perkataan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dikembalikan kepadamu, dan menurut kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami yang saat ini sedang check up kesehatan di Jakarta Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, satukan hati kami. Kami naikkan doa, memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjamah hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menggembalakan kami. Sehingga apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh hamba-Mu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengangkat semua penyakit itu Tuhan, dan memberikan kesembuhan yang heran, sehingga hamba-Mu bisa kembali ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga hamba-Mu bisa kembali menggembalakan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat Ibu Ana yang juga sedang sakit. Oh, dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga mau Ibu Ana sembuh. Di dalam nama Yesus kami percaya malam hari ini Engkau jamah dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar juga kami mau tinggalkan tempat ini, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami juga sudah menerima, boleh diajarkan untuk mengerti akan firman-Mu. Kami juga sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kesempatan yang indah, kesempatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh pulang dari tempat ini, tinggalkan tempat ini, boleh ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan dihentar dengan belak-selaksa malaikat-Mu berpasukan. Mari saudara, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kita boleh pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, mari kita pulang dengan damai dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.